Halo guys, welcome to Kiriko. Bareng gue Fikri di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Arknights Prelude to Dawn episode ke-8. Sedikit info dulu, episode ini tuh episode terakhir untuk season kali ini atau season satunya, dan sayang banget padahal menurut gue ceritanya udah mulai konflik batin di mana Amiya dihadapkan pada situasi yang bisa dibilang abu-abu. Tujuan Rhodes Island yang pengen menyelamatkan semua orang, ternyata fakta di lapangan Rhodes Island juga menghabisi Reunion yang memang menjadi musuhnya. Walaupun gak semuanya ya. Idealisme yang dipegang oleh Amiya selama ini seakan-akan langsung hancur, apalagi yang melakukan pembunuhannya adalah Amiya sendiri guys. Nah, pembahasannya akan gue mulai dari episode 7-nya dulu, karena kemarin sorry banget gak sempat bikin skrip, jadinya gue akan gabung aja. Di episode yang sebelumnya, pihak keamanan Lungmen mendapatkan serangan dari Reunion, dan hal itu membuat Misha yang sebenarnya udah ada di tangan mereka berhasil direbut. Chen merasa bertanggung jawab dan ia berambisi mendapatkan kembali seorang Misha, tentu aja dengan bantuan dari Rhodes Island. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story guys. Dokter. Oke, setelah kemarin Misha diculik dalam keadaan pingsan, akhirnya ia terbangun di sebuah tempat dan seorang Reunion bernama Ivan datang menyambutnya. Perlakuan Reunion di sini nggak ada yang jahat atau gimana, tapi mereka beneran merasa senang dan bersyukur atas kehadiran Misha. Skull yang dari kemarin berusaha keras untuk membawa Misha ke dalam Reunion, akhirnya datang menemuinya dan ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata Skull ini adalah adik kandungnya Misha yang bernama Alex, tapi di sini kita nggak dikasih tahu wajah dari Alex itu seperti apa. Di tempat lain, pasukan Reunion dan keamanan Lungmen masih terus mencari keberadaan Misha di sekitar wilayah kumuh, dan karena di situ kayaknya nggak ada, mereka lalu memperluas area pencarian. Nah, Misha yang tadi udah sadar bertanya kepada Skull kenapa ia bergabung dengan Reunion, padahal mereka adalah pelaku utama penyerangan di kota Cernobog. Menurut Skull, mata dibalas mata. Mereka yang menganggap para infected ini semacam hama dan melakukan intimidasi harus mendapatkan balasan. Ia bertarung untuk memperjuangkan kebebasan para infected, tapi jika Misha nggak mau bergabung dengan Reunion, ia juga nggak bisa menyalahkannya. Menurut Skull, pemerintah nggak menganggap para infected ini sebagai manusia yang harus segera diberantas. Saat mereka masih kecil, pemerintah datang ke rumah keluarga Misha untuk membawa Alex yang saat itu terinfeksi oripati. Nah, sekarang ia udah mendapatkan keberanian dan Reunion ini udah dianggap kayak juru selamatnya para infected. Skull meminta Misha untuk nggak percaya dengan Rhodes Island karena menurutnya Rhodes Island itu sebenarnya adalah kacung pemerintah. Exusia dan Texas yang mengintai di wilayah gurun berhasil menemukan keberadaan Misha dan langsung mengabarkannya kepada Amiya. Ternyata Skull mengajarkan Misha untuk menggunakan senjatanya karena sebenarnya Skull ini berharap besar agar Misha masih mau bergabung dengan Reunion. Nah, saat menggunakan senjata itu ternyata Misha juga bisa menggunakan arts, dan Skull merasa sangat senang karena Misha ini punya kekuatan yang sama dengan dirinya. Kemudian tiba-tiba Ivan muncul dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu karena Rhodes Island akan segera datang. Mendengar hal tersebut, bukannya kabur, Skull menyuruh pasukannya untuk berkumpul dan bersiap melawan Rhodes Island. Amiya juga mengabari DKL atau si Chen kalau Misha ini berada di lokasi tambang yang ada di pinggir kota Lungmen. Misha masih berharap agar adiknya ini nggak perlu melawan Rhodes Island, tapi keputusan Skull kayaknya udah bulat dan ia menegaskan kepada Amiya kalau Rhodes Island ini adalah pengkhianat para infected. Meskipun Misha nggak percaya dengan Reunion, Skull meminta Misha agar percaya kepada dirinya. Sebelum pergi, mereka berdua berjanji untuk pulang bersama setelah pertarungan ini selesai. Merasa kalau kekuatan musuh kali ini jauh lebih kuat dari yang ia prediksi, Skull meminta bantuan W untuk melindungi Misha apapun yang terjadi. Di situ W memberikan saran kepada Skull untuk mengincar otak dari Rhodes Island, yaitu dokter, dan jika dokter berhasil disingkirkan, maka kemungkinan besar Rhodes Island akan kacau. Dari atas tebing, Chen menyusun rencana serangan, yaitu Hoshiguma dan unit inspeksi khusus akan berada di garis belakang untuk mencegah adanya Reunion yang meloloskan diri. Akhirnya pertempuran dimulai dan seperti biasa, dokter menggunakan PRTS untuk menganalisa keadaan dan mengarahkan pasukan apa yang harus mereka lakukan. W membawa Misha ke tempat yang tinggi dan menurutnya di situ Misha nggak akan terkena serangan. Di situ Amiya juga bertarung dengan menggunakan kekuatannya untuk melawan pasukan Reunion yang juga merupakan seorang pengguna sihir. Nah, ketika situasi pertarungan
seperti udah didominasi oleh Rhodes Island, ternyata Skull muncul dari samping dan udah siap menghabisi dokter. Namun Hoshiguma yang ada di situ berhasil melindunginya, dan mungkin karena merasa Hoshiguma ini terlalu kuat, ditambah adanya kesempatan untuk mengalahkan dokter, akhirnya Skull berencana untuk meledakkan dirinya sendiri karena nggak ada cara lain. Amiya yang melihat itu nggak sengaja menggunakan kekuatannya, dan ternyata cahaya sihir yang biasa ia pakai itu berubah menjadi padat lalu menusuk badan Skull yang membuatnya tewas seketika. Dari atas, Misa melihat adiknya mati di tangan Amiya dan tentu aja rasanya kayak nggak percaya. Udah sangat lama berpisah, namun sekalinya bertemu akhirnya malah kayak gini. Di saat yang bersamaan, Chen memutuskan untuk mundur karena ia merasa jika melanjutkan pertarungan jumlah korban jiwa akan semakin banyak. Setelah berada di tempat yang aman, tangan Amiya terus bergetar dan ia selalu teringat momen ketika menghabisi Skull tadi. Hoshiguma melaporkan kepada Chen kalau pasukan Reunion masih berada di tempat yang sama dan nggak ada yang melarikan diri. Nah, karena sebentar lagi ada badai pasir, Chen meminta pasukannya untuk selalu memantau keadaan menggunakan drone dan bersiap untuk bergerak. Meskipun sedikit depresi, di situ Amiya mengatakan kepada dokter kalau ia akan melindungi dokter apapun yang terjadi, meskipun harus membunuh sekalipun. Tapi Amiya juga sangat menyesal, padahal mungkin Skull itu nggak harus mati, namun saat itu Amiya merasa nggak ada cara lain untuk melindungi dokter. Dokter pun berterima kasih kepada Amiya dan ia mencoba sedikit menenangkannya. Namun nggak lama kemudian W menyusup ke tempat mereka, kemudian memberikan sebuah walkie-talkie kepada Amiya. Ternyata itu terhubung dengan Misa dan di situ Misa bertanya, kenapa Amiya membunuh adik laki-lakinya itu? Amiya pernah bilang kalau Reunion dan Rhodes Island itu memilih jalan yang berbeda. Namun setelah melihat kejadian tadi, Misa merasa kalau Rhodes Island ini ternyata sama aja. Dan akhirnya Misa pun mendeklarasikan atau memberitahu mulai saat ini ia akan berada di pihaknya Reunion. Mental Amiya kembali hancur dan hal itu membuatnya bingung harus berbuat apa. Beruntung teman-temannya langsung memberikan support dan percaya sepenuhnya kepada Amiya. Dan setelah itu tujuan Amiya yang selanjutnya adalah ingin berbicara langsung dengan Misa, ya minimal mengklarifikasi dan mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar. W datang menemui Misa dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Misa menolak dan di situ katanya ia nggak percaya kalau Skull ini udah mati. Kemudian Misa berencana untuk membangkitkannya kembali. Setelah badai pasir menghilang, pasukan Rhodes dan DKL kembali melakukan serangan untuk mencari keberadaan Misa. Namun hasilnya anak itu tetap nggak ketemu. Tiba-tiba dari atas tebing terdengar suara ledakan dan kelihatannya ada seseorang yang menggunakan kostumnya si Skull. Dan sebenarnya di sini kita udah bisa menduga kalau itu pasti adalah Misa. Mungkin maksudnya Misa tadi ketika bilang akan membangkitkan si Skull itu adalah dengan menggantikan peran adiknya menjadi Skull Shatterer. Pasukan Reunion meyakini kalau Skull ini kembali hidup dan akhirnya hal itu membuat semangat pasukan Reunion kembali membara. Misa memberikan pistol suar kepada Ivan agar seluruh pasukan Reunion segera mundur. Namun Ivan sendiri sedikit heran kenapa mereka malah mundur ketika situasinya udah berbalik. Amiya akhirnya berhasil menemui Misa dan ia meminta maaf serta mengakui apa yang diperbuatnya di pertempuran sebelumnya memang gak bisa dimaafkan. Tapi ia meminta Misa untuk mau mendengarkannya sekali lagi. Rasa benci tentu udah gak bisa dibendung dan saat Misa akan menembaknya, Chen tiba-tiba muncul dan melumpuhkan Misa. Di sini rada kurang jelas apakah Misa beneran dihabisi atau cuma dibuat pingsan doang. Karena emang di serial ini agak susah ngebedain serangan fatal dengan serangan yang cuma bikin pingsan. Tapi intinya Misa yang pakai kostumnya si Skull berhasil dilumpuhkan. Dengan kekalahan itu pasukan Reunion akhirnya menyerah dan saat itu Chen mengatakan kalau ia nggak akan ragu menghunuskan pedang jika dalam keadaan genting. Itulah yang membedakan DKL dengan Rhodes Island. Amiya meninggalkan senjata milik Skull di reruntuhan dan memberikan sedikit bunga di sekitarnya. Kayaknya Misa emang beneran udah mati, tapi menurut gua agak aneh aja gitu. Soalnya Misa itu kan kunci penting dan misteri tentang apa yang harus diketahui tentang Chernobog harusnya bisa dibuka atau diungkap. Amiya mengatakan kalau dirinya ingin memutus rantai kebencian yang ada di masyarakat, tapi kalau hasilnya kayak gini, apakah ada orang yang masih percaya dengan tujuan Rhodes Island? Menurut dokter, Amiya itu memberikan harapan dan jalan kepada dirinya. Dokter percaya sepenuhnya pada apa yang sedang dilakukan Amiya, atau dalam kata lain, dokter akan selalu mengikuti Amiya. Nah, akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini dan untuk season 2-nya katanya lagi tahap produksi dan untuk judul yang berikutnya adalah Arknights Perish in Frost. Dari gambar ini kayaknya nanti bakal ada unsur salju-saljunya dan sampai season 1 selesai ternyata kita sama sekali nggak ditunjukin kekuatan yang sebenarnya dari pemerintah pusat atau minimal ya petingginya lah, siapa aja gitu.
So, itu aja pembahasan gue kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gue tambah semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.